dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad, wa amma husniyah wal ikhlas lillah fadzalika min a'dhamil munjiyati wa ahamiha. Adapun niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan apapun, yang demikian itu adalah paling besar-besarnya hal yang dapat menyelamatkan manusia daripada api neraka, menyelamatkan manusia daripada kemaksiatan, menyelamatkan manusia daripada tipu daya dunia. Apa yang menyelamatkannya? Niat yang baik dan ikhlas di dalam melakukan apapun, melakukan ibadah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang dapat menyelamatkan kita daripada tipu daya dunia, daripada siksa api neraka, daripada ancaman-ancaman yang Allah katakan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang lalai di dalam niat, bagi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah. Maka orang-orang tersebut akan mendapatkan sia-sia apa yang mereka perbuat di dunia kalau ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Wa ahammiha, dan ini termasuk daripada sesuatu hal yang terpenting yang harus kita perhatikan, yaitu niat yang baik di dalam melakukan apapun dan harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah ikhlas, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ada tujuan apapun. Niatnya harus baik, niatnya harus benar karena Allah Subhanahu wa taala. La li ajli syai'in minad dunya, tidak karena tujuan apapun itu daripada dunia. Dan kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang melakukan ibadah karena tujuan. Ada yang ibadahnya karena pengen dipuji orang, riya, pengen dilihat orang. Ada yang ibadahnya pengen didengar orang, sum'ah. Ada yang ibadahnya karena ingin apa? Mencari perhatian manusia. Ada yang ibadahnya karena menginginkan popularitas. Maka niatkanlah ibadah itu karena Allah. Jangan niat karena nggak enak sama manusia. Orang sekarang ada yang ketika ditanya, kenapa ente pergi haji? Ya, saya mau pergi haji karena teman seangkatan saya, selitingan saya udah pada haji semua. Saya kan orang kaya, masa saya belum pergi haji? Malu dong sama teman-teman. Maka saya pergi haji aja, ya, biar sama kayak yang lain. Maka niat hajinya karena pengen dipandang manusia, niat hajinya karena nggak enak teman-temannya udah pada haji. Maka hajinya sia-sia, abaan mantur, percuma, dia nggak dapat pahala. Kenapa? Karena nggak karena Allah. Ada lagi orang yang sholat, dia lakukan sholat bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut diomelin sama orang tua. Maka jadi sholatnya nggak ikhlas, sholatnya juga nggak khusyuk. Kalau ada orang tua rajin sholat, nggak ada orang tua ninggalin sholat. Maka niatkan semua ibadah kita karena Allah. Rubah dari sekarang niat kita yang salah. Datang ke pengajian niatnya karena Allah, datang ke pengajian karena niatnya kita kumpul sama ulama, niat yang baik. Datang ke pengajian kita niat untuk hadir di taman sorga, niat hadir ke pengajian karena tujuan menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, menyempurnakan ibadah. Jangan niat datang ke pengajian ngarepin nyari cabe-cabean. Sebagian ada yang salah niat, maka perbaiki dari sekarang. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, apa Rasulullah bersabda dalam kitab An-Niyat yang dikarang oleh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus? Kata beliau apa? Rasul bersabda, ta'allamun niyat fa innahu ablagul amal. Belajarlah kalian ilmu niat, karena niat itu yang dapat menyampaikan amal ibadah kalian kepada Allah. Seseorang kalau nggak belajar niat, nggak belajar ilmu niat, maka niscaya amal ibadahnya nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia.
Di dalam kitab Nasaidiniyah Al-Habib Abdul Haddad di pelajaran yang lalu menjelaskan, ada orang di zaman Bani Israel yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 500 tahun. Rajin ibadahnya, tetapi nggak ikhlas karena Allah. Ibadahnya karena pengen dipuji orang, ibadahnya karena pengen dibilang abid, ahli ibadah. Sampai akhirnya pada saat itu amal ibadah dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala naik ke langit untuk dihadapkan kepada Allah. Amal ibadah itu selama 500 tahun naik ke langit pertama, lewat pemeriksaan di langit pertama oleh malaikat, naik ke langit kedua, selesai pemeriksaan langit kedua, naik ke langit ketiga, sampai langit ketujuh. Sampai itu amal ibadah 500 tahun dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada Allah, lalu Allah buang, Allah lempar itu pahala, itu amal, itu kebaikan, itu ibadah selama berapa tahun? Selama 500 tahun dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tanya, ya Allah, ini amal ibadah udah lewat 7 lapis langit pemeriksaan malaikat, kenapa kok engkau tidak terima ya Allah? Apa sebabnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada hal-hal yang kalian gak bisa periksa wahai malaikat, bahwasanya ini hambaku beribadah bukan karena aku, tapi ibadah karena pengen dipuji oleh manusia. Maka gara-gara ibadah pengen dipuji manusia, ibadah pengen dilihat orang, nggak karena Allah, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Maka benerin niat kita. Dalam segala apapun kita niatkan karena Allah. Cari nafkahnya kita karena Allah. Ngajinya kita karena Allah, sholatnya kita karena Allah, ibadahnya kita karena Allah. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah oleh wahai kekasihku Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, apapun itu, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, sedekah, nuntut ilmu, bakti sama orang tua, berbuat kebaikan, niatkan semua itu ibadah. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan juga matinya aku, lillahi rabbil alamin, semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jangan karena ada dengan tujuan sesuatu apapun daripada dunia.